Keberadaan kompang atau getek ini merupakan berkat sendiri bagi warga desa Tanjung Simandola, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengingi. Dikarenakan ini adalah alat untuk sampai ke tebing Kota Simandola. Kompang ini tidak menggunakan mesin untuk berjalan ya sobat, tetapi menggunakan tali yang diikat di ujung kompang ini, serta dengan aliran air yang membuat kompang tersebut bergerak. Dan juga kompang ini mempunyai setir di bagian belakang untuk mengarahkan kompangnya sobat. Dan juga menggunakan galah bambu seperti ini. Jika kita menaiki kompang ini, serasa menaiki kapal Titanic ya sobat. Hehehe. Dari tengah-tengah sungai ini sangat terlihat sekali tebing-tebing yang indah ya sobat. Tapi sayangnya warna dan air di sini sudah sangat tercemar sobat, dikarenakan oleh tangan-tangan usil manusia, seperti adanya penambangan emas tanpa izin yang merusak aliran sungai ini sobat. Sangat disayangkan sekali. Selain untuk transportasi air, kompang ini juga sebagai penyeberangan anak sekolah atau masyarakat yang ingin ke desa sebelah. Kompang ini juga sebagai alat untuk pengangkut hasil panen dari seberang. Dan juga danau yang terletak di tengah-tengah desa Tanjung Simandola, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengingi ini juga berfungsi sebagai lumbung padi bagi masyarakat desa Tanjung, dan juga sebagai lahan aliran lahan pertanian. Meski potensi kekayaan alam yang berlokasi jauh dari pusat kota, namun untuk mencari ikan ataupun sayuran sangatlah berlimpah. Namun, danau ini juga tidak luput dari permasalahan di sejumlah danau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu dikuasai tumbuhan seroja atau sarojo sobat. Bahkan pada tahun 2000-an, tanaman seroja sebab hampir menutupi seluruh permukaan danau yang memiliki luas areal sekitar 2 hektar ini. Sejak saat itu, pembersihan rutin pun dilakukan oleh warga untuk mengurangi pertumbuhan air yang berasal dari luar danau ini. Habitat tumbuhan yang hidup di aliran dangkal dan tenang seperti rawa-rawa ini dikenal memiliki pertumbuhan yang cukup pesat. Sifatnya yang mudah beradaptasi serta cepat tumbuh menjadikan seroja dianggap rumah yang dapat merusak perairan, karena menyebabkan kawasan perairan dapat tertutup oleh rapatan dan tumbuhan yang sulit masuk ke dalam air. Selain itu, seroja yang sudah mati akan tenggelam ke dasar air dan menyebabkan kedangkalan perairan. Selain dampak negatifnya, tumbuhan yang bernama lainnya Nelumbo necifera Gaer sebenarnya juga mempunyai beragam manfaat. Di beberapa daerah, bunga serta seroja yang sudah kering seringkali diolah menjadi cemilan serta berbagai makanan. Bahkan seroja juga dapat dijadikan bahan biogas dan pupuk kompos. Namun, bagi warga di sekitaran desa Tanjung Simandola, seroja masih muda juga dapat diolah dan dimanfaatkan untuk dijadikan perbahanan makanan atau masakan. Ini adalah seroja yang masih muda dan rasanya manis sobat. Untuk bunganya sangat indah bukan? Bisa juga untuk hiasan kolam sobat. Jika seroja yang tua kalau dimakan itu rasanya pahit karena sudah tumbuh tunas di dalamnya. Jadi saya cukup memakannya yang masih muda saja sobat, agar rasanya tidak pahit. Petualanganku kali ini aku akan membuat bakwan seroja sobat. Seroja merupakan spesies tumbuhan air tahunan dari genus Nelumbo yang berasal dari India. Di Indonesia, tanaman ini seringkali disebut teratai atau nimpae. Walaupun sebenarnya keduanya tidak berkerabat, seroja memiliki tangkai bunga tegak dan bunganya tidak mengapung di permukaan air. Sebagaimana pada teratai, seroja pernah dikenal binomial Nelumbium speciosum atau Nymphaea nelumbo. Tangkai berbentuk tabung yang kosong di tengah untuk jalan lewat udara. Daun terdapat di permukaan air
keluar dari tangkai yang berasal dari rimpang yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai, atau rawa. Tinggi tanaman sekitar 1 meter hingga 1,5 meter. Bunga seroja indah dipandang sehingga banyak digunakan sebagai penghias kolam di taman-taman. Rimpangnya enak dimakan dan banyak digunakan dalam masakan Jepang, masakan Tionghoa, dan masakan India. Rimpang yang dimakan mentah dapat menjadi sumber penularan parasit Tremadota. Biji kaya dengan tepung sehingga bisa dimakan atau diolah menjadi bahan makanan. Biji yang direbus, dihaluskan, dan dicampur gula menjadi isi kue bulan yang dimakan pada festival pertengahan musim gugur atau Mooncake Festival. Di Tiongkok, biji yang masih muda diminum sebagai pengganti teh. Bongkol yang berlubang-lubang seperti sarang lebah dijual dalam bentuk kering, sehingga pelengkap dalam seni merangkai bunga kering. Untuk membuat hasil bakwan yang enak, pertama kita lepaskan dulu biji seroja dari sarangnya. Untuk melepaskan bijinya sangatlah mudah sobat, cukup disobek saja seperti ini. Bijinya langsung copot. Sepertinya ini sudah cukup. Lalu setelah bijinya terkelupas dari sarangnya, selanjutnya kita akan kupas kembali kulit yang berwarna hijau ini sobat. Karena jika kita memasukkannya dengan kulit seperti ini, akan terasa pahit sobat. Bukannya malah makan enak, tapi akan pahit. Setelah kita kupas kulitnya dan berbentuk isinya putih seperti ini, dan inilah yang akan kita jadikan bakwan seroja sobat. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana: tepung terigu, garam, serta bumbu-bumbu lainnya. Masukkan tepung yang sudah kita kasih air, lalu masukkan bumbu-bumbu penyedap rasa. Aduk hingga merata ya sobat, agar bumbunya tercampur. Nah, baru kita masukkan buah seroja yang sudah kita kupas tadi sobat, dan lakukan aduk hingga merata. Setelah minyak panas, langsung saja kita masukkan adonan bakwannya sobat. Karena kita tidak punya cetakan bakwan, kita bikin seperti ini saja sobat. Jangan lupa dibolak-balik ya, agar tidak gosong. Sepertinya ini sudah matang.
karena warnanya sudah berwarna keemasan. Itu tandanya sudah masak. Langsung saja kita tiriskan ya sobat. Nah, seperti inilah jadinya sobat. Bakwan seroja rasanya nikmat dan enak banget. Supaya maknyus, tambahkan saus ya sobat, agar rasanya pedas manis. Eits, jangan lupa minumnya air kelapa muda ya sobat, biar segar. Hujan dan panas bukanlah halangan, laut, gunung, hutan tempat bermainnya. Kaca lumba-lumba, burung jadi temannya, bebas seperti anak panah lepas. Sampai di sini petualangan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.